Saatnya cuci gudang. Jokowi kantongi nama kepala daerah cuek COVID-19. Ditulis oleh Mpok Desi di siwar.com. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan suara Nina di channel Redaksi TV. Penasaran? Siapa sih nama yang dikantongi Jokowi? Tetapi memang sih kebangetan banget jika di kondisi sesulit ini masih aja ada kepala daerah yang diam membisu, cuek bebek, ngedekep erat anggaran untuk penanganan COVID-19. Maaf ya, model kepala daerah seperti ini sih justru bukan karena nggak ada otaknya, tetapi lebih tepatnya mati rasa. Bayangin, di saat Jokowi dan jajarannya berjuang untuk hidup rakyat Indonesia dan negeri ini, lah kok bisa ya ada yang diam manis seperti batu? Tetapi inilah yang terjadi sebanyak 103 pemerintah daerah belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Bahkan juga ada 140 pemerintah daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak COVID-19 terhadap ekonomi. Bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan COVID-19. Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respon dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini. Tuturnya saat membuka rapat sidang paripurna pada Selasa 14 April 2020 yang dikutip dari detik.com. Tuh gila kan, cuek saja mereka membiarkan Jokowi yang notabene pemimpin tertinggi di negeri ini jatuh bangun memperjuangkan rakyatnya. Lah mereka yang hanya pembantu presiden malah mempertahankan anggaran di situasi sesulit ini. Padahal di kondisi pandemi seperti ini banyak warga terdampak yang butuh bantuan. Terus mau ngarepin siapa? Lempar saja semua kotoran ke muka Jokowi. Apakah itu yang mau digiring oleh para kepala daerah yang ngedablek ini? Lalu nanti rakyat akan ramai berteriak, ini salah Jokowi. Jokowi gak becus dan berbagai dosa Jokowi lagi. Gak heran ini membuat Jokowi geram dan meminta Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, dan Sri Mulyani, Menteri Keuangan, untuk menegur kepala daerah yang kurang pintar yang masih belum merelokasi atau refocusing anggaran APBD untuk menangani COVID-19. Woi kalian, COVID-19 bukannya dosa Jokowi. Ini merata terjadi di seluruh dunia. Jadi please dong kerjasamanya. Jangan keenakan dan manja nungguin kucuran anggaran dari pusat. Boya mikir alokasikan anggaran atau biaya yang gak penting untuk menangani pandemi ini. Sorry ya bro, yang kalian perjuangin sekarang adalah kehidupan orang, dan bukan senyum-senyum tampil memukau mencuri hati warga. Hebat apaan kalau ternyata untuk membantu warganya saja ngemis dari pusat. Lagi pula pakai logika sendiri aja deh. Memangnya di kondisi kritis seperti saat ini masih pantas bermimpi mau bikin ini dan itu yang gak genah? Jelas-jelas saat ini seluruh anggaran harus digunakan untuk 3 prioritas, yakni kesehatan, jaringan pengaman sosial, dan stimulus ekonomi untuk UMKM dan pelaku usaha. Kelangsungan negeri ini saja jauh lebih berarti dari 1 atau 2 nama kepala daerah yang bebal. Saya ingin menekankan sekali lagi agar seluruh kementerian, lembaga, dan seluruh pemerintah daerah menyisir ulang kembali APBN dan APBD-nya. Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas. Sekali lagi pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, tuturnya. Potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. Fokuskan semuanya. Fokuskan kekuatan kita pada upaya penanganan COVID-19, baik di bidang kesehatan maupun penanganan sosial ekonominya, tambahnya. Mestinya sih nggak susah-susah amat mengartikan perintah Jokowi. Lagi pula anggaran yang didekap erat oleh kepala daerah tertentu itu kan bukan duitnya dewe, itu duit rakyat. Jadi kenapa mereka yang pelit medit nggak ketulungan? Ngeri banget setiap hari rakyat di negeri ini harus melihat jumlah kasus yang bertambah dan angka kesembuhannya optimis mengejar angka kematian. Di saat bersamaan di depan mata terlihat jelas jurang kemiskinan yang menerkam. Tetapi kenapa kepala daerah mati rasa dan membiarkan semua terjadi, tidak ada yang serius? Bahkan di luar dari pandemi, dampak terburuk yang mungkin terjadi di negeri ini adalah akan ada 5,2 juta orang pengangguran. Naiknya kemiskinan tambah 1,1 juta jiwa atau bahkan terburuk 3,78 juta jiwa. Ini akan membawa Indonesia ke masa sulit dengan pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini di skenario berat hanya tumbuh 2,35% dan pada skenario sangat berat bisa minus 0,4% saja. Apakah ini yang akan dibiarkan oleh kepala daerah yang keras kepala mempertahankan APBD-nya? Membiarkan pandemi ini berlarut tanpa penanganan dari semua pihak, melemparkan semuanya jadi beban yang harus ditanggung presiden. Lalu untuk apa mereka menjadi kepala daerah? Ini saatnya Indonesia cuci gudang.
Saatnya Jokowi nggak perlu ragu sedikit pun menyingkirkan siapa saja kepala daerah yang kebanyakan gaya, ngoceh atau ngulah tapi ujungnya menghisap darah warganya. Pak D. Jokowi, jangan ragu untuk menyingkirkan semua kepala daerah yang kurang kompeten itu. Ini periode terakhir Bapak. COVID-19 mempertontonkan dengan jelas siapa pemimpin yang memiliki hati dan siapa pemimpin yang menari di atas derita rakyat.